Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan saya, Nurul Mustaqimah, dengan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita memahami budaya dan juga perbedaannya dalam komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa budaya adalah suatu alat untuk memahami manusia satu dengan manusia lainnya, ya. Biasanya cara hidup seseorang atau suatu kelompok yang diturunkan secara turun-temurun. Tentu saja dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, ini kita masuk ke pengertian budaya. Budaya merupakan hasil proses adaptif manusia terhadap lingkungannya, baik secara fisik dan juga biologis. Lalu diturunkan dan diwariskan pada keturunannya secara terus-menerus. Namun, manusia seringkali mengabaikan makna, validitas, dan juga objektivitas dari budaya yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia ini teman-teman adalah negara multikultural. Masyarakatnya perlu untuk memahami apa yang terjadi dan mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan perbedaan budaya. Teman-teman bayangkan kita Indonesia yang sebagai masyarakat atau sebagai negara multikultural memiliki banyak sekali ragam budaya yang berbeda. Apabila teman-teman tidak mengikuti atau tidak saling melakukan proses toleransi, tentu saja akan semakin tinggi kemungkinan untuk terjadinya konflik antar budaya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan, apa sih gunanya kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini? Ya tentu saja untuk mencoba memahami kebudayaan-kebudayaan orang lain, memahami kebudayaan kita sendiri, dan juga bagaimana cara kita dapat hidup berdampingan secara tenang. Dan endingnya, tentu kita akan meminimalisir konflik yang akan terjadi. Karena apa? Karena semakin kita memahami budaya orang lain, teman-teman, maka semakin terampil kita memahami ekspektasi dan memenuhi ekspektasi tersebut. Tentu saja, kembali lagi, semakin kita terampil memahami kebudayaan kita dan juga kebudayaan orang lain, sudah pasti kita mampu meminimalisir konflik yang kira-kira akan terjadi. Nah, kita masuk ke parameter-parameter budaya, di mana budaya ini adalah suatu gaya hidup dari suatu kelompok, teman-teman. Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok tertentu. Maksudnya, setiap kelompok memiliki cara hidup masing-masing yang membedakannya dengan kelompok lain. Mungkin di antara teman-teman yang sedang menonton video ini, pasti mengetahui bahwa di sekitarnya teman-teman saja berdampingan hidupnya dengan budaya yang berbeda. Misalnya, teman-teman memiliki kebudayaan Minang, tetangganya kebudayaan Melayu. Selanjutnya di sekitar teman-teman lagi yang lain ada yang kebudayaan Jawa. Masing-masing kebudayaan ini memiliki ciri-ciri yang unik, teman-teman. Atau keunikan tersendiri dari kebudayaan tersebut yang menjadi pembedanya dengan kebudayaan yang lain. Kemudian budaya merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan. Pengetahuan ini menyangkut bagaimana cara kita menghadapi dan beradaptasi dengan tantangan hidup yang ada. Misalnya, bagaimana cara kita bertahan hidup, bagaimana cara kita melakukan hubungan sosial, dan juga membahas tentang bagaimana kita mencoba memahami lingkungan sekitar kita. Kemudian budaya memudahkan kehidupan dengan memberi solusi, menetapkan pola dan juga hubungan dan cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok. Teman-teman pasti juga merasakan bahwa satu kebudayaan dengan kebudayaan lain di Indonesia khususnya memiliki bahasa yang berbeda.
Ya, bahasa Minang akan berbeda dengan bahasa Jawa. Kemudian bahasa Batak, ada ribuan bahasa yang ada di Indonesia ini sendiri. Jadi ingat teman-teman bahwa budaya ini merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan dan juga dipelajari. Misalnya, seorang perempuan menjadi istri. Seorang perempuan dari kebudayaan Jawa menjadi istri dari seorang laki-laki yang berasal dari kebudayaan Minang. Nah, untuk dapat hidup berdampingan dengan nyaman, tentu saja ini harus dibicarakan dan dikomunikasikan, teman-teman. Oh, cara hidup saya di kebudayaan saya itu begini. Begitu juga sebaliknya. Ingat ya, budaya adalah suatu pengetahuan yang dapat dikomunikasikan ternyata. Oh, dengan kita mencoba mempelajari budaya orang yang berbeda dengan kita tadi, kita juga akan lebih mampu untuk memahaminya. Dan hal ini tentu saja menyangkut tentang bagaimana cara seseorang mampu beradaptasi. Ingat juga bahwa suatu tempat asing hanya akan asing bagi orang asing tersebut. Ya, ada 3 kata asing nih. Suatu tempat hanya asing bagi orang asing, teman-teman. Jadi untuk kita tidak merasa asing, caranya adalah apa? Kita kenali tempat baru tersebut. Kita masuk ke karakteristik budaya. Ada beberapa karakteristik dari budaya. Yang pertama mungkin komunikasi dan juga bahasa. Komunikasi, kita sudah bahas bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan juga nonverbal. Begitu juga dengan yang ada di masing-masing kebudayaan, teman-teman. Bisa jadi satu kata akan dimaknai berbeda dengan kebudayaan lainnya. Begitu juga dengan bahasa nonverbalnya. Simbol-simbol atau gerakan tubuh, mimik wajah, dialek, logat, jargon, gerak-gerik, itu dari satu kebudayaan bisa saja berbeda dengan budaya lainnya. Kemudian pakaian dan penampilan. Kita di Riau ini sudah mayoritas berpenampilan yang tertutup, teman-teman. Cara kita, masyarakat Melayu, berpenampilan sehari-hari dengan cara menutup hampir keseluruhan bagian tubuhnya. Berbeda dengan itu, mungkin di kota lain atau di tempat lain, berpenampilan seksi masih dianggap hal yang wajar. Ya, ini yang membedakan satu daerah yang memiliki kebudayaan tertentu dengan daerah lain atau kebudayaan yang lain. Kemudian cara makan dan kebiasaan makan. Ini juga menjadi pembeda, teman-teman. Oke, kita contohkan aja deh antara Indonesia dan Korea. Di Korea, teman-teman, kita makan dengan nikmatnya, dengan kita seperti tergesa-gesa, dengan contohnya makan mie, gitu. Itu tanda kita menghargai dan menghormati orang yang telah memberikan kita makan. Sedangkan di negara kita ketika makan tetap harus dengan table manner, atau kita menjaga bagaimana cara atau tata krama makan yang baik di Indonesia. Itu saja sudah mengalami perbedaan ya. Kemudian waktu dan kesadaran akan waktu. Menyangkut pandangan orang akan waktu. Jadi sebagian orang di kebudayaannya merasa waktu adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin di kebudayaan lain, oh ya udah, waktu mah berlalu begitu aja nggak apa-apa, santai aja, hidup ini dinikmati gitu ya. Nah, beberapa hal ini adalah karakteristik budaya yang menjadi pembeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kemudian apa saja kira-kira pendekatan sistem terhadap budaya? Ternyata pendekatan sistem terhadap budaya ada yang pertama, yaitu sistem kekeluargaan.
Pendidikan pertama kita sebagai manusia ya berasal dari keluarga, teman-teman. Tadi Ibu sampaikan bahwa kebudayaan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya atau diturunkan secara turun-temurun. Dari mana asalnya? Tentu yang paling terdekat yaitu dari orang tua kita atau dari keluarga kita. Kemudian sistem pendidikan, baik formal ataupun informal. Dilanjutkan ada sistem ekonomi, contohnya bagaimana cara seseorang menghasilkan, bagaimana cara sebuah kebudayaan atau suatu daerah menghasilkan pundi-pundi rupiahnya gitu. Misalnya kalau di daerah tertentu mungkin mereka hidup dengan santai saja, bercocok tanam cukup, nggak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu misalnya. Tapi mungkin di sebagian daerah lain mereka yang bekerja secara giat dan rushing begitu ya, tiada hari tanpa bekerja gitu contohnya. Kemudian kita masuk ke sistem politik, kemudian ada sistem agama dan juga ada sistem kesehatan. Nah, sistem kesehatan ini seperti apa? Seperti suatu daerah juga akan berbeda dengan daerah lain cara dia memandang tentang kesehatan. Ada yang memang kalau sakit ya udah langsung berobat ke rumah sakit. Itu hal yang dipercayai gitu ya. Mungkin di daerah lain ada yang ketika sakit ya udah kita ke ini aja, ke mantri aja kah atau ke mbah dukun kah? Itu yang mereka percayai di masing-masing kebudayaannya. Atau juga kalau kita di Riau, kalau demam itu nggak minum obat ya, teman-teman, tapi kita mungkin pasang tebas-tebas gitu ya. Temas-temas atau tebas-tebas. Teman-teman di sini ada yang orang Riau atau orang Melayu? Nah, begitu cara seseorang menggunakan kebudayaannya di poin sistem kesehatan. Kemudian ada sistem pendidikan, tadi sudah Ibu bacakan, sistem asosiasi, sistem rekreasi, dan juga sistem agama. Nah, ini adalah istilah-istilah penting dari budaya yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ada subkultur atau mikrokultur. Di dalam budaya yang besar, terdapat di dalamnya subkelompok yang punya ciri yang berbeda dengan sub lainnya berdasarkan usia, kelas sosial, jenis kelamin, ras, dan juga yang lainnya. Kemudian ada unsur universal dan keanekaragaman. Unsur universal ini bersifat umum, misalnya usia, sedangkan keanekaragaman lebih khusus, misalnya jenis kelamin. Kemudian ada perilaku rasional atau irasional atau non-rasional. Perilaku rasional adalah apa yang dianggap orang masuk akal, sedangkan perilaku irasional menyimpang dari norma masyarakat. Kemudian kebudayaan, keunikan budaya, penting untuk kita memahami dan menghargai keunikan dari satu budaya dengan budaya lainnya. Kemudian ada kata tradisi, suatu hal yang dapat diekspresikan dengan kebiasaan tak tertulis seperti pantangan dan juga sanksi-sanksi. Kira-kira apa saja sih hambatan-hambatan komunikasi antar budaya? Yang pertama adalah mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Seringkali kita mengabaikan pemaknaan yang berbeda dari suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Begitu ya. Seringkali kita merasa, oh ya udah kita nggak perlu memahami apa yang mereka maknai tentang sesuatu, apa yang kebudayaan lain pahami tentang sesuatu gitu. Kita nggak perlu memahami gitu. Kita abaikan saja itu. Ini seringkali menjadi hambatan utama dalam kita berkomunikasi antar budaya. Kemudian yang kedua, mengabaikan perbedaan antara kelompok. Kelompok berbeda ya udah bodoh amat aja tuh kita berbeda dengan dia, nggak ada masalah gitu. Ya, nggak bisa. Kita harus, kan tadi dari awal disampaikan juga bahwa bagaimanapun kita harus mencoba memahami agar dapat meminimalisir konflik yang kira-kira akan terjadi. Kemudian kita seringkali mengabaikan perbedaan antar kelompok kultural yang berbeda, yang baru saya sampaikan, kemudian menilai perbedaan secara negatif. Oh, ini kita udah pasti beda nih, nggak bisa kita disama-samakan, udah nggak bisa kita disatukan, dan lain sebagainya ya.
sudah keburu negatif aja nih pikirannya, nggak mungkin kan rasanya kita bisa menyatukan pikiran dengan orang yang budayanya berbeda dengan kita, gitu ya. Padahal seharusnya tidak begitu. Kemudian juga hambatan lain adalah melanggar adat, kebiasaan, atau kultural. Kemudian juga yang terakhir, kejutan budaya ataupun culture shock. Ngomong-ngomong tentang culture shock, ada teori U-curve yang mengutarakan beberapa stage atau fase dalam kejutan budaya. Yang pertama diawali oleh honeymoon stage. Yang kedua diawali oleh adjustment, kemudian critical phase, dan juga yang terakhir itu adalah adaptasi. Di mana ketika seseorang masuk ke kebudayaan baru, dia akan pertama kali fase yang akan dia rasakan adalah dia akan merasa berbunga-bunga, teman-teman. Wah, sepertinya ini di sini hidupnya enak banget ya, beda banget dari kota asalku, daerah asalku gitu. Sepertinya kehidupanku atau masa depanku akan lebih cerah di sini gitu ya. Nah, dilanjutkan kita mulai masuk ke fase berikutnya. Oh, kita mulai bertanya-tanya, aduh, bener nggak ya keputusanku untuk masuk ke daerah ini atau untuk masuk ke kebudayaan ini? Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh, gitu ya. Lanjut ke fase lebih tinggi lagi, fasenya di mana kita mulai, aduh, aku udah parah banget deh nih tinggal di sini, aku nggak mampu deh, gitu. Di sini semuanya aku ngerasa salah, semuanya nggak tepat, semuanya berbeda, aku nggak bisa menggunakan bahasanya dan sangat sulit melakukan proses interaksi gitu. Nah, di fase ini kita nanti akan menentukan kira-kira kita akan tinggalkan saja kebudayaan asing ini atau kita mencoba beradaptasi. Nah, ketika kita mampu berpikir jernih, mampu menjalankan proses adaptasi tersebut, oke, kita masuk ke fase berikutnya, kita mulai bisa menerima segala perbedaan yang ada dari kebudayaan ini dengan kebudayaannya kita. Begitu ya, teman-teman ya, sekilas tentang teori U-curve yang menjelaskan tentang culture shock. Nah, ini adalah prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif. Yang pertama, kita harus mengetahui relativitas budaya, kemudian bahasa sebagai cermin budaya, kemudian kita mengurangi ketidakpastian dengan cara apa? Komunikasi ya. Untuk mengurangi ketidakpastian ya caranya kita komunikasikan ya. Kemudian masuk ke kesadaran diri dan perbedaan antar budaya, interaksi awal dan perbedaan antar budaya, dan juga memaksimalkan hasil dari interaksi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan latihan. Berdasarkan materi di atas, ceritakan biografi diri Anda, suku kedua orang tua Anda, dan nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang melekat pada diri kalian dibesarkan oleh keluarga tersebut. Baik teman-teman, itu saja pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.